Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid At-Taqwa yang sama-sama ulun hormati, sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali malam hari ini kita berkumpul bersama guna melanjutkan majelis ilmu, duduk bersama mengkaji satu ayat dari ayat-ayat Allah, satu hadis dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 254. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, orang yang beriman yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang beriman yang imannya tidak stabil, ya. Imannya itu naik turun. Nah, itu yang dimaksud dalam ayat ini. Apa yang diperintahkan Allah kepada orang-orang yang imannya belum stabil, yang imannya naik turun. Allah perintahkan anfiqu mimma razaqnakum. Infakkanlah, sedekahkanlah sebahagian dari rezeki yang telah kami anugerahkan kepada kalian. Sebahagian saja, tidak perlu seluruhnya, sebahagian saja
infakkan, sedekahkan, ya. Min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Sebelum datangnya hari ketika itu tidak berguna lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Jadi Allah ingatkan, lakasi berinfak, lakasi bersedekah sebelum datang hari di mana pada hari itu tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, tidak ada lagi pertolongan. Wal kafiruna humudz zalimun, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Jadi ayat itu memerintahkan kita untuk berinfak. Allah itu kadang menggunakan kata infak, kadang menggunakan kata sedekah. Ya. Makanya dalam terminologi fikih itu kadang-kadang ada yang disebut dengan infak, ada yang disebut dengan sedekah. Ya. Infak, sedekah, zakat, infak, dan sedekah. Kenapa disebutkan tiga itu? Karena memang ketiga istilah ini memiliki definisi yang agak sedikit berbeda. Ya. Kalau zakat itu kan, itu hitungannya sedekah wajib. Ya. Jadi sesuatu yang sudah ditentukan takarannya, yang diwajibkan. Ya. Kalau sedekah itu lebih luas, Pak, cakupannya dibandingkan dengan infak. Kalau infak itu khusus harta atau uang, itu infak. Ya. Jadi kalau disebutkan infak, nah itu biasanya harta atau uang, itu infak. Tapi kalau sedekah ini lebih luas cakupannya, bisa berupa harta, bisa berupa uang, bisa juga berupa non materi. Termasuk di dalam pengertian sedekah itu adalah ketika bertemu lawan kawan itu tersenyum, atau sedekah. Kata Nabi, walau antal ko akhaka biwajahin talik. Sekalipun kau bertemu dengan saudaramu itu hanya dengan wajah yang manis, itu sudah termasuk sedekah. Jadi sedekah itu tidak harus dengan harta, tidak harus dengan benda, tetapi dengan senyuman. Ya. Dan termasuk dalam pengertian sedekah itu, misalnya kita tidak punya harta untuk disedekahkan, duit kada punya juga, hendak tersenyum, gigi sakit, jadi asa koler tersenyum. Maka termasuk dalam makna sedekah itu adalah menahan diri untuk tidak melukai hati orang lain, itu sudah termasuk sedekah untuk diri sendiri. Kalau biasanya kan lagi sehat, siapa saja dibandiri. Ya. Kita menahan diri dari tidak menyakiti hati orang, menahan diri dari tidak menyambati orang, menahan diri dari tidak memperlakukan kasar orang lain dengan tangan kita, dengan mulut kita, maka itu sudah termasuk bersedekah untuk diri sendiri. Makanya kalau di hati itu ada keinginan untuk berbicara, untuk berpandil misalnya, tapi ditahani, ya, maka itu sebenarnya dia sudah bersedekah untuk dirinya sendiri. Itu minimalnya sedekah adalah menahan diri dari memperlakukan orang lain, menyakiti orang lain, baik dengan perbuatan ataupun dengan muntung.
Nah, dalam kehidupan rumah tangga itu suami ada kesempatan bersedekah itu. Ketika istrinya ngomel-ngomel tidak jelas seperti itu, dia ada waktu, ada kesempatan, ada kemampuan untuk menjawab, tapi tidak dia gunakan kesempatan itu untuk menjawab. Dia diam saja. Maka berarti si suami sedang dalam keadaan bersedekah untuk dirinya sendiri. Demikian juga sebaliknya, laki itu sarik, marah, istrinya diam. Sebab dalam pemikiran istrinya kalau ini dilawani maka akan semakin berkobar. Dia diam, maka diamnya si istri itu sesungguhnya sudah bersedekah untuk dirinya sendiri. Nah, itu pengertian sedekah itu lebih luas, ya. Kemudian dalam konteks yang lebih umum, sedekah dalam arti mengeluarkan harta itu dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Kata Allah, perumpamaan orang-orang yang berinfak, perumpamaan orang-orang yang bersedekah itu, ya, di jalan Allah itu seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Satu biji menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai itu ada 100 biji. 7 tangkai, pada setiap tangkai itu ada 100 biji. Berarti berapa itu? 700. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas, maha mengetahui. Itu 2 ayat terkait dengan bagaimana Allah menyemangati kita untuk berinfak, ya, untuk berinfak. Lalu kemudian sedekah-sedekah yang paling utama. Ini kan kita sudah tahu bahwa Allah itu sangat mendorong kita untuk bersedekah. Nah, lalu pertanyaannya sekarang, sedekah atau infak yang bagaimanakah yang paling utama itu? Ya. Jadi syariat itu memberikan gambaran tentang beberapa sedekah yang paling utama di mata Allah. Yang pertama kata Nabi, afdhalus shadaqati ala dzirrahimil kashi. Itu diriwayatkan dari Ummu Kulsum binti Uqbah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah yang paling utama adalah sedekah yang diberikan kepada kerabat yang memusuhi kita. Sedekah yang paling utama itu adalah sedekah yang kita julung, yang kita berikan kepada kerabat kita yang jahat kepada kita, kepada keluarga kita yang sedang memutuskan silaturahim lawan kita. Itu yang paling utama. Artinya apa? Semakin benci kerabat kita itu dengan kita, semakin dia tidak suka lawan kita, maka hendaknya diimbangi dengan semakin banyak bersedekah lawannya. Karena itu sedekah yang paling utama. Ya. Jadi jangan mentang-mentang dia memusuhi kita, memfitnah kita, lalu kemudian dia orang yang paling tidak merasakan sedekah dari kita, itu kada boleh. Jadi satu hari, Pak, Abu Bakar itu syarik luar biasa. Ya. Abu Bakar itu sahabat Nabi yang paling dekat dengan Nabi. Tapi beliau itu pada saat itu marah luar biasa. Kenapa? Karena keluarga Sidin yang selama itu dibantu oleh Sidin, Pak,
bahasa kita setiap bulan tuh dijulungi sembako lawan duit-duitnya. Ternyata anaknya itu adalah orang yang paling getol menyebarkan fitnah bahwa Aisyah itu berzina. Bayangkan pian menyantuni orang, ini keluarga kita santuni, Pak. Ternyata keluarga ini, Pak, yang paling getol memfitnah kita. Aisyah itu difitnah berzina. Dia yang menyebarkan kemana-mana tuh, sampai seantero Madinah itu tahu kalau Aisyah itu berzina. Sampai-sampai Nabi terpengaruh juga. Maka Abu Bakar itu kan geram. Sebagai seorang ayah kan wajar itu geram, manusiawi. Maka dia bersumpah kepada Allah, ya Allah, ulun bersumpah bahwa mulai hari ini ulun kada lagi memberikan sedekah, memberikan sembako, memberikan infak lawan keluarga itu. Buyak ulun memberi muar. Nah, itu sumpah dari Abu Bakar. Lalu berita itu ternyata didengar oleh Nabi, ya, didengar oleh Nabi. Maka didatangilah Abu Bakar itu. Kemudian Abu Bakar ditakuni, wahai sahabatku, wahai kekasihku, bagaimana pendapatmu andai kata Allah itu menyayangi pian, mengampuni dosa-dosa pian? Nih Nabi berkata kepada Abu Bakar yang lagi hatinya kacau, gundah. Nah, mendengar tawaran seperti itu, ujar Abu Bakar, ya Rasulullah, siapa orang yang tidak senang kalau Allah mencintainya? Siapa yang tidak senang kalau Allah ampuni dosa-dosanya? Maka apa ujar Nabi? Lanjutkan sedekahmu lawan keluarga yang memfitnahmu. Artinya jangan diputus, tetap lanjutkan. Akhirnya apa? Abu Bakar itu kemudian membatalkan sumpahnya. Dia membayar kafarat sumpah, lalu kemudian melanjutkan sedekah kepada keluarga yang sudah disumpahi ini. Ya, yang sudah disumpahi. Karena Nabi itu mengatakan, mau enggak engkau Allah sayang kepadamu, Allah ampuni dosa-dosamu. Nah, jadi afdhalus shadaqati ala dzirrahimil kashi. Seutama-utama sedekah adalah sedekah yang kita berikan kepada kerabat yang memusuhi kita. Ini utama, Pak. Ya, utama. Kira-kira kayak apa itu? Ya, memberi sedekah lawan orang yang memfitnah kita tuh, nah. Pada saat kita memberi itu kayak apa kondisi hati itu? Ya. Ya. Antara ikhlas lawan muar sekolah. Ya. Tapi itulah Nabi. Silman qata'ak, sambungkan silaturahim kepada orang yang memutuskannya. Ya. Ada orang muar lawan kita, paraki, Pak. Paraki. Jangan malah dijauhi. Nah, kemudian menurut keterangan syariat bahwa sedekah yang utama, bagian yang kedua adalah bersedekah pada saat kita lagi sehat dan pada saat membutuhkan. Ini sedekah yang paling utama, pula. Sedekah yang kita keluarkan pada saat kita lagi sehat dan pada saat kita membutuhkan itu. Itu sedekah yang paling utama. Kenapa bersedekah lagi sehat itu lebih utama? Karena orang yang bersedekah ketika sakit itu kadang-kadang berpikir, ya, ulun nih kira-kira kada lagi sembuh, ujungnya mati juga. Nah, lebih baik bersedekah. Nah, itu. Jadi ada semacam keterpaksaan sedekah itu. Ulun ini garingnya garing, sakitnya sakit luar biasa. Menurut vonis dokter kayaknya tidak akan sembuh gitu. Ya. Palingan ujung-ujungnya mati. Ya, palingan ujung-ujungnya mati. Lebih baik aku bersedekah, ujar. Maka sedekah itu
seolah-olah ditimbulkan oleh keterpaksaan. Ya, terpaksaan. Nah, tapi kalau kita bersedekah lagi kita sehat, itu kan tidak didorong oleh keterpaksaan. Dia sehat. Lalu dia bersedekah itu dalam kondisi dia sebenarnya membutuhkan itu. Dia membutuhkan duit itu untuk menukar sesuatu, tetapi dia sedekahkan. Itu yang paling utama. Nah, kita ini kan beda. Kadang-kadang barang yang kita sedekahkan itu adalah barang yang kita saja melihat saja itu koler. Ini barang kada laku-laku nah. Mau disimpani aja di sini, mahi bagi toko, sedekahkan saja. Kadang-kadang kayak itu. Karena cinta kita kepada harta itu besar luar biasa. Bersedekah baju yang kita sedekahkan tuh kadang-kadang yang sudah kita aja memakai kada hakun. Daripada menghibaki lemari, sedekahkan. Mestinya kalau hendak bersedekah yang afdol itu, kita ini beli baju baru, Pak, sekali pakai nah. Hanya sekali dipakai. Hendak kita pakai untuk kedua kalinya, kita tahani, kita sedekahkan. Itu yang paling utama. Nah, itu yang paling utama. Berat, tapi itulah sedekah yang paling utama. Ya. Kemudian yang selanjutnya sedekah yang paling utama itu adalah sedekah jariah. Nah, kesalahan kita dalam sedekah jariah itu, Pak, ini mohon maaf ya. Artinya kita introspeksi saja. Logika berpikir orang bersedekah itu, dia ingin dengan sedekahnya itu kan mendapatkan pahala. Karena sedekah itu ada dua model. Pertama sedekah biasa, yang kedua sedekah jariah. Sedekah biasa itu misalnya kita sedekah makanan. Ya, kita sedekah makanan. Habis dimakan, dia berpahala tapi tidak berkelanjutan. Itu sedekah biasa, kayak kita sedekah makanan Jumat, bubur, ya, itu sedekah. Dan ini juga dianjurkan. Ini juga dianjurkan. Ya. Tetapi ada sedekah yang disebut dengan sedekah jariah. Ini sedekah yang berkesinambungan. Nah, pahala dari sedekah yang sifatnya berkesinambungan itu baru akan berjalan pada saat sedekah jariah itu dimanfaatkan. Nah, itu. Makanya jangan sampai kita, Pak, orang yang mengamanati kita sedekah jariah itu jangan sampai kita mendolimi orang lain dengan cara menahan sedekah orang itu. Ulun sedekah duit 100 juta, ulun titipkan kepada saudara Ihin. Nah, ya Allah, Pak Ihin, ya Allah, nah, ada 10 juta. Ya. Tolong dimanfaatkan untuk membuat perbaikan WC misalnya. Atau bikin parkiran supaya tidak panas tuh jamaah. Nah, ternyata oleh Ihin ini ditahani itu, Pak. Ihin ini merasa rugi apabila duit ini ulun keluarkan seperti itu, sesayang. Jadi duit itu asal miliknya. Ditahani itu. Maka ini adalah sebuah bentuk perbuatan zalim. Kenapa zalim? Karena kita menahan orang dari mendapatkan haknya. Dari mendapatkan haknya. Makanya banyak terjadi, Pak, di masjid-masjid itu, mohon maaf saja, banyak terjadi di masjid-masjid itu. Wakaf orang itu luar biasa ganal, Pak. Ganal, diumumkan sekian juta. Tapi ketika kita lihat WC-nya dalam jarak radius sekian itu, sudah baunya, minta. WC masjid bau luar biasa. Pengumumannya saldo kita sekian juta. Ada orang hendak singgah ke Langgar, hendak singgah ke masjid, bingung di mana mah andak sepeda motor. Di andak situ panas, di andak situ panas, di andak situ panas. Tapi duit sumbangan orang, wakaf orang, itu luar biasa.
Nah itu adalah merupakan bentuk kezaliman. Ya, bentuk kezaliman. Nah justru orang yang berwakaf itu akan lebih bahagia ketika duitnya itu nol. Apalagi diumumkan, terima kasih kepada donatur, terima kasih kepada penyumbang, duit yang pian sumbangkan semalam yang berjumlah 100 juta itu sudah habis. Kami bikinkan pagar, Pak, pian bisa melihat. Itu WC kami renovasi, kemudian parkiran-parkiran yang panas-panas itu hari ini pian kada kepanasan lagi. Itu orang lebih himung. Oh berarti wakafku itu betul-betul dipakai. Ulun hendak menyumbang pulang. Jadi jangan menjadi orang zalim dengan cara menahani wakaf orang. Karena orang itu akan terhalang dari mendapatkan pahala jariah ketika wakafnya itu tidak digunakan sebagaimana mesti. Ya, jariah. Nah ini umum saja Pak, dasar terjadi di mana-mana dan ulun menemukan itu. Ulun ini kan pelalah gitu ya, suka berjalan. Jadi sehingga misalnya hendak mandi, ngalih mandi Pak. Ya, begitu masuk, airnya ada, cuntangnya kan ada. Cuntangnya ada, airnya ada, sabunnya kan ada. Sabunnya ada, cuntangnya ada, banyunya kan di jalan. Nah. Jadi masjid-masjid banyak yang seperti itu. Ya, banyak yang seperti itu. Kadang-kadang Pak, pernah juga dulu ulun umpat sholat jenazah, begitu hendak berwudu, kada jalan banyunya. Kada jalan masjid. Maka tidak mungkin di masjid itu tidak ada wakaf orang, itu kada mungkin. Nah jadi jangan menzalimi diri sendiri dan menzalimi orang lain dengan sebab kita tidak menjalankan amanah orang. Ya, tidak menjalankan amanah orang. Ini banyak yang terjadi. Banyak terjadi seperti itu. Bahkan takmir masjid Joko Karian itu pernah mengatakan jangan angkat takmir masjid yang bermental miskin. Orangnya kaya tapi mentalnya miskin. Kenapa? Karena kalau mental takmir masjid itu miskin, dia akan merasa bahwa duit wakaf itu miliknya. Jadi kolernya mengeluarkan. Karena dia merasa miskin mentalnya itu. Tapi angkatlah takmir masjid itu yang mentalnya mental kaya, sehingga begitu ada wakaf masuk langsung dibelanjakan. Langsung dibelanjakan. Dalam seminggu itu Pak nol saldonya itu. Tapi ada pembuktiannya. Jadi jamaah masyarakat itu bisa membaca di mading itu nah. Pengeluaran untuk ini sekian dalam sebulan. Ini segala macam lampu segala macam itu Pak. Kalau ulun melihat di masjid-masjid lain itu ada istilah mading di situ. Mading itu banyak manfaatnya. Dan Muhammadiyah itu mestinya itu dekat dengan mading. Jadi sangat dipertanyakan kalau ada masjid Muhammadiyah tidak ada madingnya. Karena mading itu multifungsi. Pertama, untuk ya meletakkan pengumuman berapa duit yang masuk, kemudian berapa duit yang keluar, kemudian diperuntukkan apa saja. Lalu kemudian di bagian lain di situ ada pengumuman-pengumuman itu. Termasuk Pak, kita memberikan kesempatan kepada mereka-mereka yang memiliki kemampuan menulis untuk menulis pemikirannya di situ, sehingga jamaah itu kemudian bisa membacanya. Kalau ada mading di sini, ulun bisa sumbang tulisan Pak. Tulisan ulun tuh segini. Ulun bingung kemana membukukan itu. Andai kata ada di sini mading, ulun bisa. Ya, ulun tulisan itu kan tidak perlu diterima. Cuma begitu kita tempel di situ, kemudian orang membaca, paling tidak kan tershare wawasan itu. Ya. Mohon maaf lah. Ulun masuk ke sini, hendak baca buku apa yang ulun baca? Kalau di masjid-masjid lain itu ada majalah.
Jadi sambil menunggu waktu sholat misalnya belum, itu kita buka buku menambah wawasan. Ya. Biasanya ciri khas Masjid Muhammadiyah itu ada perpustakaannya. Makanya lakukan gerakan minta sumbangan buku dari jamaah. Buku apa saja. Ya. Misalnya ulun nyumbang satu buku judulnya apa. Ya. Pian nyumbang satu. Itu akan banyak Pak. Lalu kemudian belikan lemarinya tuh. Jadi itu akan memberikan manfaat. Akan memberikan manfaat. Dan itu termasuk amal jariah. Bujur kita ini Quran banyak Pak. Cuma ulun lihatnya berapa gelintir orang baca Quran. Karena prinsip orang hari ini Pak, andai kata di situ ada Quran, di situ ada koran, dia akan milih koran. Nah jadi kita realisasikan itu. Mading ada, majalah ada, kemudian perpus ada. Itu ciri khas Masjid Muhammadiyah. Ciri khas Masjid Muhammadiyah. Dari mana dananya itu? Ya dari wakaf itu tadi. Ya. Dari wakaf itu tadi. Wakaf itu kan ada dua, ada yang muqayyad, ada yang mutlak. Ada yang muqayyad, muqayyad itu jelas peruntukannya Pak, ulun berwakaf 200.000 gasan masjid, maka gasan masjid itu bujur-bujur gasan masjid karena muqayyad. Tapi ada yang disebut wakaf, wakaf itu mutlak, tidak disebutkan apa, ulun nyumbang saja, barang pian gasan apa. Nah itu bisa gasan beli buku, bisa gasan beli majalah, berlangganan majalah. Untuk kita juga, untuk berwawasan kita juga. Ya. Kalau ada mading Pak, ulun sumbang tulisan. Ulun sumbang tulisan. Ya. Misalnya persoalan kosor, jamak itu ulun tempel di situ. Ya. Atau misalnya tulisan Habib, Habib itu sebenarnya apa? Ulun tempel di situ. Perkara bahwa tulisan itu kemudian kita terima atau tidak, itu urusan 201, terserah. Cuma dengan adanya mading itu kita sudah mencerahkan umat. Nah mencerahkan umat ini kan visi Muhammadiyah itu. Kita masuk ke dalam masjid, majalah yang dibaca kadada, buku kadada. Yang ada lemari baju aja. Lemari baju Pak di rumah ada aja juga. Walaupun itu bermanfaat karena kadang-kadang orang datang ke masjid itu baju kaos gitu ya. Maka dengan menyiapkan baju-baju tadi membuat itu lebih santun di dalam sholat, itu juga pahalanya luar biasa. Cuma kita sudah ada. Nah sekarang imbangi dengan perpus itu. Perpus kita belum ada Pak. Kita bisa membangun pagar itu biayanya luar biasa. Masa membangun perpustakaan mini kada kawa. Dimulai dari itu tadi program minta buku tuh dari jamaah. Kada sulit kalau Pak. Harganya terserah. Ada buku di pasar yang baik, tukari harganya berapa Pak? 25.000. Kalau 25.000 mungkin nah ulun beli 5. Gasan apa? Gasan masjid. Oh gitu, ulun tambahi Pak enak, ulun kurangi harga. Coba kita gerakkan itu. Kalau perlu bulan puasa sudah ada. Itu tambahan wawasan. Jadi itu bisa menjadi masukan tersendiri ketika kemudian tidak ada ceramah di masjid itu. Karena ceramah kita ini kan termasuk kurang juga. Jadi jamaah kita itu kalau sekedar mengandalkan ceramah saja, kadang-kadang ustadznya kada datang. Semingguan kada dapat masukan. Maka majalah-majalah atau misalnya buku-buku itu akan menjadi solusi dia baca. Dan mudah-mudahan itu akan menjadi daya tarik jamaah itu ke masjid. Kenapa aja pian ke masjid? Rajinan, karena di masjid ada buku ya, daripada sini nganggur mendingan ke masjid. Itu PR kita Pak. Pertama mading, yang kedua perpustakaan. Itu ciri Muhammadiyah karena tujuannya mencerahkan, mencerdaskan. Nah, itu. Ya. Kira-kira akur lah. Mun kada akur ampihan kita. Itu bujuran Pak. Iya Pak. Orang yang tidak baca buku dalam sehari itu ibarat orang yang kada makan Pak. Karena buku itu ibarat makanan spiritual kita. Anehnya ada orang yang kada baca buku tenang-tenang saja tapi tidak makan seharian ngamuk. Kata Imam Al-Ghazali baca buku itu ya buku apa saja termasuk Quran itu makanan spiritual kita. Mun sehari kada membaca buku
itu ada sesuatu yang hilang di situ. Ya. Jadi pikirkan juga spiritualnya, jangan perutnya saja. Jangan perutnya saja. Nah, ya. Bikin perpustakaan mini. Nggak ada Pak, adalah di Ar-Rahman itu perpustakaan. Ada. Salah satu perbedaannya adalah, ya kan? Kita tidak mengada-ada Pak. Ulun itu ke negara, misalnya ke masjid-masjid mana, ulun selalu mencari buku. Tapi apa yang ulun temukan? Surah Yasin di situ kan, untuk si anu meninggal pada. Itu betuyuk. Itu yang betuyuk Pak. Jadi mencari buku, mana buku ini sambil menunggu kadada. Itu aja Yasin padoil itu. Nah, perbedaan kita dengan mereka itu adalah kita memiliki perpustakaan. Kadada perpustakaan kita. Jangankan perpustakaan, mading saja kadada. Padahal mading itu andai kata dibuat berapa rupiah? Bikin mading itu yang yang kaca Pak. Kalau bisa bolak-balik, kalau bisa. Tapi kalau yang bagus itu mading at-taqwa. Bila ada apa-apa tinggal diumumkan di situ, jamaah tanggal 15 kaina kita ada undangan ke enak lah. Jamaah nih pada malam Jumat yang akan datang tanggal sekian kita pengajian oleh siapa? Kalau perlu ditulis di situ menunya apa? Ada apa? Jadi apalagi kan hari Jumat itu kan banyak orang jadi membaca, oh malam ini ada pengajian, oh menunya ayam, ya ayam panggang, wah luar biasa. Malam ini hadir ke sini, menjadi wasilah. Ya. Mun kita kalau sudah diundang pastinya jatang ya kalau karena sudah tahu ada ayam panggangnya, cuma orang lain, maksud kita orang lain itu. Nah jadi ulun kira Pak lah, jadi ada hal-hal yang memang perlu kita pikirkan. Kalau dana itu ada, jangan khianati diri sendiri dan jangan menzolimi orang-orang yang berwakaf itu. Sudah, ini bukan duit kita, ini duit orang yang sudah diserahkan kepada Allah, kepada agama. Sudah lakukan, rapatkan. Rapatkan Pak, rapatkan. Kita itu penting rapat itu penting. Salah satu fungsi masjid itu rapat. Nah, ulun ada dananya, adakah usulan gasan apa ini nah? Kalau ada dana-dana yang bersifat yang tidak terikat. Nih kita punya dana masukan wakaf yang tidak terikat ini. Apa yang diperlukan masjid kita nih? Musyawarahkan di situ. Ya, musyawarahkan. Walaupun pendapat kita itu tidak diterima, tetapi minimal dengarkan. Seperti itu mestinya. Ya. Ya. Nah jadi usulan-usulan itu akan mencerahkan jamaah kita. Apalagi yang namanya sedekah itu Pak. Coba pian Pak, otak atik. Sedekah itu kan berasal dari kata sidukun. Sidukun itu apa artinya? Jujur kalau. Jujur. Sidik jujur. Artinya apa? Orang yang rajin sedekah itu sebenarnya sedang membuktikan kejujuran imannya. Bahwa dia betul-betul beriman kepada apa yang dijanjikan Allah. Bahwa apa yang engkau keluarkan itu pasti Allah ganti. Dia tidak ragu-ragu. Maka ketika dia berani bersedekah, dari kata sedekah itu berarti dia sedang membuktikan kejujuran imannya bahwa ulun ini benar-benar beriman, benar-benar jujur, benar-benar meyakini janji Allah. Ketika ulun bersedekah, Allah pasti ganti. Makanya dalam pepatah Arab itu disebutkan jangan uji orang beriman dengan sholatnya Pak. Orang beriman itu jangan diuji dengan sholatnya. Karena yang namanya orang beriman tanpa diuji-uji pun dia akan sholat. Jangan diuji dengan apa? Jangan diuji dengan puasa. Jadi orang beriman itu satu, jangan diuji dengan sholat, jangan diuji dengan puasa. Dengan apa diuji? Dengan hartanya Pak. Jadi ujilah orang beriman itu dengan hartanya. Karena kalau dia berani mengeluarkan harta itu, berarti itu pembuktian kejujuran hatinya. Nah,
Karena sedekah itu berasal dari kata asidku yang berarti jujur, pembuktian. Ya, pembuktian. Nah, jadi amal jariah, Pak. Amal jariah itu penting. Ya, amal jariah itu penting. Jelas kalau kalah? Nah, tuh. Kemudian apa lagi? Ya. Ketika orang itu ketujuh bersedekah sunnah, maka sedekah-sedekah sunnah yang dia keluarkan itu sebenarnya berfungsi untuk menyempurnakan sedekah wajib, menyempurnakan zakat tadi. Ya. Jadi jangan dikira tidak ada kaitan antara zakat dengan sedekah biasa, itu ada. Jadi mohon maaf pula pian yang rajin menyumbangkan makanan di sini, ya, berlomba-lomba, ini luar biasa. Hanya di sini ulun menemukan seperti itu. Itu akan sangat membantu menyempurnakan zakat-zakat pian, baik zakat harta maupun zakat fitrah. Ya. Itu akan menyempurnakan ibadah-ibadah sunnah, salat-salat sunnah, itu akan menyempurnakan salat wajib yang kita lakukan, yang bolong-bolongnya itu lah. Bolong-bolongnya. Karena kadang-kadang kan kita bersedekah itu ada juga yang ya, yang hendak dilihat misalnya kalau nah itu akan tertutupi ya, atau misalnya waktu berzakat itu mungkin bermamai ada juga. Nah itu bisa tertutupi oleh sedekah-sedekah sunnah itu. Nah, jadi rajin sedekah sunnah. Ya, sedekah sunnah. Nah, yang paling penting Bu, tanpa kita sadari, orang yang rajin sedekah itu sebenarnya dia telah menghapus kesalahan-kesalahannya di sisi Allah itu. Jadi sedekah itu salah satu fungsinya adalah menghapus kesalahan dan dosa. Nah, cuma sedekah itu Bapak Ibu itu kadakawa ditakar. Karena pendapatan kita berbeda, penghasilan kita berbeda. Ya. Ulun kadakawa misalnya menyamakan sedekah standarnya standar ihin itu kadakawa. Ihin misalnya 1 juta ulun Pak. Ya. Karena fotokopian luar biasa nih, banyak pegawai fotokopi. Nah, 1 juta. Ulun kada mampu. Ulun berapa? 2,5 saja, 250. Standar ulun kayak itu kadakawa ihin. Bah, iya. 2,5 aja oh ya. Jangan, Anda boleh. Biarkan saja. Karena orang yang tidak mampu itu, ketika dia berani menyisihkan sebahagian dari hartanya, maka itu jauh lebih utama daripada orang kaya yang berinfak banyak. Orang Pak itu mendapatkan gaji 100.000 misalnya 1 bulan. Kemudian dari 100.000 itu 50.000 dia sedekahkan. Itu jauh lebih utama daripada orang kaya bersedekah 1 juta. Bersedekah 1 juta. Walaupun dari segi nominal dia 1 juta, tetap yang utama itu yang 50.000 bagi orang yang penghasilnya tidak seberapa. Makanya kita kada sama menyamakan itu. Ya. Ayo nyumbang terserah saja. Ya. Yang penting nyumbang. Karena yang Allah inginkan itu nyumbangnya bukan nominalnya. Adalah Allah itu mengatakan banyak, sumbanglah banyak ada. Allah hanya mengatakan sebahagian dari hartamu itu infakkan. Itu saja. Sebahagian itu bisa setengah, bisa seperempat, atau bisa lebih kecil daripada itu. Nah, ya. Jelas Pak ya? Karena Pak 1 juta itu tidak akan bisa menjadi 1 juta kalau tidak ada 50 rupiah. Ya, bisalah 1 juta menjadi 1 juta tanpa 100 rupiah. Maka sumbangan berapapun itu akan sangat bermanfaat. Bahkan dalam konteks tertentu Pak, sedekah itu boleh saja kita memperlihatkan ke orang. Misalnya kita ini kada mampu nah. Lalu kemudian ada teman kita yang mampu tuh. Ya. Mampu lebih kaya dari kita. Boleh aja kita nah Pak, ulun sedekah nah 100.000. Karena yang mampu tuh inya aja kada
Tapi jelas pencaharian wani nyumbang 100.000. Ulun ini ada nih toko bangunan. Supan bila 100.000, nah 1 juta. Nah, boleh seperti itu. Kalau niatnya untuk memancing orang. Nah ulun kira seperti itu bala. Jadi ada hal-hal yang mungkin belum kita pikirkan. Mulai hari ini sama-sama kita pikirkan. Bukan hanya sampai dipikirkan, kita gerakkan. Mungkin dipikirkan saja sampai tahun depan kededa. Kita pikirkan bersama gitu kan. Masing-masing merenung, Pak. Sampai tahun depan mana aja perpustakaan kededa, kan disuruh pikir. Jadi pikir disertai gerakan. Jadi intinya adalah jangan sampai kita mengkhianati orang dan mendolimi diri kita sendiri. Ada duitnya, ayo gerakan ini. Ini saja akan kita sambung kaina subuh. Nah, adakah pertanyaan? Sampai kah? Namun sampai itu kan ada pertanyaan. Sampai belum? Oh masih kawak? Silakan. Silakan. Kalau ada ulun buka. Iya silakan Pak Abdul. Sebenarnya itu termasuk pengkhianatan, walaupun niat diganti. Tetapi kalau memang benar-benar berhajat, usahakan duit itu sudah ada sebelum orang itu menagih untuk digunakan. Ya. Itu kan jatuhnya hutang sebenarnya. Ya. Cuma yang lebih utama itu memang harus ada izin tuh. Ya, harus ada izin. Ya. Nah, kecuali memang darurat misalnya untuk pengobatan keluarga misalnya kan. Atau duit kadeda, ini ada duit di tangan misalnya. Cuma dengan catatan itu tadi, artinya ketika memang diperlukan untuk sesuai dengan kehendak orang yang berwakaf, itu harus ada. Itu harus ada. Wani enggak seperti itu? Bisa enggak seperti itu? Kalau kada bisa, harus lagi. Ya kan? Jelas Pak ya? Oke. Contoh logisnya tuh Nah itu tadi Bala, artinya apabila duit wakaf itu jangan sampai dicampuri. Ketika ada keperluan mendesak, jangan ditahan-tahan. Karena itu merupakan bentuk kezaliman. Ustadz Khalid Basalamah itu juga menyebut itu sebagai bentuk kezaliman. Jadi bukan hanya ulun yang menyambat itu, tapi Khalid Basalamah itu menyambat bahwa itu adalah bentuk kezaliman. Ya, karena dengan menahan itu berarti pertama hak orang kada tersampaikan. Nah, apa alasan kita menahan coba? Apa alasan kita menahan? Nah seperti itu. Jadi intinya mun ada orang beramanat yang kita, ya deh, lah kasih rapat, napa kita? Nah ya kalau jangan dihayalkan duit orang atau keuntungan kita di Bank BRI 500 juta, wah, menghayal seolah-olah itu duitnya. Itu pengkhianatan, ya. Nah itu pengkhianatan. Nah itu saja yang bisa ulun sampaikan, Pak. Jadi mari kita memperbaharui image kita, kemudian memperbaharui gerakan-gerakan kita. Ciri khas kita itu perlu ditampaikan, ya, perlu ditampaikan. Karena kalau hari Jumat itu kan bukan hanya warga kita yang sholat, tapi warga orang lain juga sholat. Jadi melihat, mak hebatnya di sini ada perpustakaan segala macam. Itu akan menjadi amal jariah juga, contoh karena kita memberikan contoh yang baik. Nah ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.